Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairul Fadila dari kelas Formasi 2B dengan NIM 2004010031. Terima kasih kepada Ibu Apoteker Sri Rezeki Nur Enda selaku dosen mata kuliah Farmasetika 2 yang telah memberikan waktunya untuk saya presentasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salep dan suppositoria. Perbedaan salep dan suppositoria. Dari definisi salep, sediaan setengah padat yang digunakan topikal pada kulit atau selaput lendir. Definisi suppositoria yaitu bentuk sediaan padat berbentuk torpedo yang terdiri dari satu atau lebih bahan obat. Penggolongan pada salep, menurut efek terapi ada epidermik, endodermik, dan diadermik. Dasar salepnya ada hidrofobik dan hidrofilik. Untuk suppositoria, penggolongannya itu ada lemak oleum, kakao, lemak coklat, minyak nabati, basis larut air, PEG. Untuk kelebihan salep yaitu pembawa substansi obat, pelumas kulit, dan pelindung kulit. Untuk kelebihan dari suppositoria yaitu menghindari iritasi lambung, menghindari kerusakan obat, dapat digunakan untuk pasien anak maupun lansia. Definisi salep. Menurut Formularium Nasional atau Forna, salep adalah sediaan berupa massa lembek, mudah dioleskan. Umumnya lembek dan mengandung obat, digunakan sebagai obat luar untuk melindungi atau melemas kulit dan tidak berbau tengik. Menurut Farmakopeia edisi 3, salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi homogen ke dalam dasar salep yang cocok. Menurut Farmakopeia edisi 4, salep adalah sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal kulit atau selaput lendir. Salep tidak boleh berbau tengik kecuali dinyatakan lain. Kadar bahan obat dalam salep mengandung obat keras narkotika adalah 10%. Penggolongan salep menurut konsistensinya yaitu yang pertama ada unguenta, adalah salep yang mempunyai konsistensi seperti mentega, tidak mencair pada suhu biasa tetapi mudah dioleskan tanpa memakai tenaga. Untuk yang kedua, krim adalah salep yang banyak mengandung air, mudah diserap kulit suatu tipe yang mudah dicuci dengan air. Untuk yang ketiga, pasta adalah salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk, suatu salep yang tebal karena merupakan penutup atau pelindung bagian luar kulit yang diolesi. Untuk yang keempat, jelly atau gelones adalah salep yang lebih halus, umumnya cair dan sedikit mengandung atau tanpa mukosa sebagai pelicin atau basis, biasanya terdiri atau campuran sederhana dari minyak lemak dan titik lebur. Untuk yang ketiga, cerata adalah salep lemak yang mengandung presentasi lilin dengan konsentrasi yang tinggi sehingga konsistensinya lebih keras. Menurut sifat farmakologinya atau terapeutik dan penetrasinya, yang pertama ada salep epidermik. Salep ini berguna untuk melindungi kulit, menghasilkan efek lokal dan untuk meredakan rangsangan atau anestesi lokal, tidak diabsorpsi, kadang-kadang ditambahkan antiseptik atau astrigen. Dasar salep yang baik untuk jenis salep ini adalah senyawa hidrokarbon. Untuk yang kedua, salep endodermik, salep yang bahan obatnya menembus ke dalam tubuh melalui kulit, tetapi tidak melalui kulit, terabsorpsi sebagian dan digunakan untuk melunakkan kulit atau selaput lendir. Dasar salep yang baik adalah minyak lemak. Untuk yang ketiga, salep diadermik, salep yang bahan obatnya menembus ke dalam tubuh melalui kulit untuk mencapai efek yang diinginkan, misalnya salep yang mengandung senyawa merkuri iodida atau beladon. Yang ketiga ada menurut dasar salep. Yang pertama, dasar salep hidrofobik, salep yang tidak suka air atau salep yang dasar salepnya berlemak, tidak dapat dicuci dengan air, misalnya campuran lemak-lemak, minyak lemak, malam. Untuk yang kedua yaitu dasar salep hidrofilik, salep yang suka air atau kuat menarik air, biasanya mempunyai dasar salep tipe oil in water. Basis salep. Yang pertama, basis salep hidrokarbon. Dasar salep ini dikenal sebagai dasar salep berlemak, antara lain vaselin putih, salep putih. Hanya sejumlah kecil komponen berair yang dapat dicampurkan ke dalamnya. Salep ini dimaksudkan untuk memperpanjang kontrak bahan obat dengan kulit dan bertindak sebagai pembalut penutup. Dasar salep hidrokarbon digunakan terutama sebagai emolien dan sukar dicuci, tidak mengering dan tidak tampak berubah dalam waktu lama. Untuk yang kedua, basis salep absorpsi dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri atas dasar salep yang dapat bercampur dengan air membentuk emulsi air dalam minyak atau parafin hidrofilik dan larutan
lanolin anhidrat, dan kelompok kedua terdiri atas emulsi air dalam minyak yang dapat bercampur dengan sejumlah larutan air tambahan atau lanolin. Dasar salep ini juga berfungsi sebagai emulien. Untuk yang ketiga, basis salep tercuci adalah emulsi minyak dalam air, antara lain salep hidrofilik atau krim. Dasar salep ini dinyatakan juga sebagai dapat dicuci dengan air karena mudah dicuci dari kulit atau dilap basah, sehingga lebih dapat diterima untuk dasar kosmetika. Beberapa bahan obat dapat menjadi lebih efektif menggunakan dasar salep ini daripada dasar salep hidrokarbon. Keuntungan lain dari dasar salep ini adalah dapat diencerkan dengan air dan mudah menyerap cairan yang terjadi karena dermatologi. Untuk yang keempat, basis salep larut air. Basis salep larut air hanya mengandung komponen yang larut dengan air, seperti halnya basis tercuci biasa. Basis ini juga hilang bila dicuci dengan air. Basis ini tidak mengandung bahan berlemak dan mudah melunak dengan 10 penambahan air, sehingga tidak efektif jika dicampurkan dengan larutan berair. Sangat cocok jika dicampurkan dengan bahan padat. Berikut adalah contoh dari basis larut air, yaitu PEG atau campurannya. Untuk materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan salep. Untuk kelebihan, misalnya salep dengan dasar salep lanolin, yaitu walaupun masih mempunyai sifat-sifat lengket yang kurang menyenangkan, tetapi mempunyai sifat yang lebih mudah tercuci dengan air dibandingkan dasar salep berminyak. Untuk kekurangannya yaitu misalnya pada salep basis hidrokarbon, sifatnya yang berminyak dapat meninggalkan noda pada pakaian serta sulit dicuci oleh air, sehingga sulit dibersihkan dari permukaan kulit. Sedangkan pada basis lanolin, kekurangan dasar salep ini ialah kurang tepat bila dipakai sebagai pendukung bahan-bahan antibiotik dan bahan-bahan lain yang kurang stabil dengan adanya air. Untuk teknik pembuatan salep, peraturan pembuatan salep menurut Van Duyn sebagai berikut. Yang pertama, peraturan salep pertama, zat-zat yang dapat larut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan rendah, yaitu campora, mentol, penol, timol, guaiacol. Untuk yang kedua, peraturan salep kedua, jika tidak ada peraturan lain, bahan-bahan yang larut dalam air dilarutkan lebih dahulu dalam air, asalkan jumlah air yang digunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep dan jumlah air yang dipakai dikurangi dan dari basis salepnya. Untuk yang ketiga, peraturan salep ini, bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbukan terlebih dahulu, kemudian diayak menggunakan pengayak 60. Untuk yang keempat, peraturan salep keempat, yaitu campuran salep yang dibuat dengan cara dicairkan harus digerus sampai dingin. Bahan-bahan yang ikut dileburkan penimbangannya harus dilebihkan 10-20% untuk mencegah kekurangan bobotnya. Contoh sediaan salep yaitu ada salep 24 dengan komposisi sulfur praecipatum atau sulfur PP. Yang kedua ada asam salisilat dengan indikasi mengobati gatal-gatal, kadas, kudis, dan kutu air. Untuk etiketnya berwarna biru karena untuk pemakaian luar. Pengemasan salep ini bisa dengan botol, gelas dengan catatan gelas berwarna atau tidak berwarna, buram atau biru, porselin atau plastik. Untuk yang kedua ada tub dengan dari bahan kaleng atau plastik. Penyimpanan salep, kebanyakan salep harus disimpan pada temperatur di bawah 30 derajat Celcius untuk mencegah melembek, apalagi dasar salepnya bersifat dapat mencair. Untuk zat aktif pada salep, contohnya ada asam salisilat, ada sulfur praecipatum. Untuk zat tambahan pada salep, yang pertama ada vaselin album, yang kedua vaselin flavum, yang ketiga ada epsilonate, yang keempat oleum menthae. Untuk pengawetan pada salep, preparat farmasi setengah padat seperti salep yang sering memerlukan penambahan pengawet kimia sebagai antimikroba pada formulasi untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang terkontaminasi. Pengawetan ini termasuk hidroksibenzoat, fenol, asam benzoat, asam sorbat, garam, amonium kuartemer, dan campuran lainnya. Definisi suppositoria. Suppositoria menurut Farmakopoeia edisi 4 adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vaginal, atau uretra, umumnya meleleh, melunak, atau melarut dalam suhu tubuh. Suppositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal atau sistemik. Untuk sifat-sifat suppositoria yaitu yang pertama melebur pada suhu tubuh atau melarut dalam cairan tubuh. Yang kedua tidak toksik dan tidak merangsang. Yang ketiga dapat tercampur. Yang keempat dapat melepas obat dengan segera. Yang kelima mudah dituang ke dalam cetakan dan dapat
dengan mudah dilepas dari cetakan. Yang keenam, stabil terhadap pemanasan di atas suhu lebur. Yang ketujuh, mudah ditangani. Yang kedelapan, stabil dalam penyimpanan. Untuk penggolongan bahan dasar supositoria, yang pertama bahan dasar berlemak, contohnya yaitu oleum kakao atau lemak coklat. Yang kedua, bahan dasar yang dapat bercampur atau larut dalam air, contohnya yaitu gliserin, gelatin, dan propilen glikol. Itu yang ketiga, bahan dasar lain yaitu pembentuk emulsi air dalam minyak, misalnya campuran twin 61-85% dengan gliserin laurat 15%. Bahan dasar supositoria harus mempunyai sifat yang pertama, padat pada suhu kamar sehingga dapat dibentuk dengan tangan atau dicetak, tapi akan melunak pada suhu rektal dan dapat bercampur dengan cairan tubuh. Yang kedua, tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi. Untuk yang ketiga, dapat bercampur dengan bermacam-macam obat. Untuk yang keempat, stabil dalam penyimpanan, tidak menunjukkan perubahan warna, bau, dan pemisahan obat. Untuk yang kelima, kadar air cukup. Dan untuk yang terakhir, untuk basis lemak, bilangan asam, bilangan iodium, dan bilangan penyabunan harus jelas. Syarat basis supositoria yang ideal, yang pertama, melebur pada temperatur rektal. Yang kedua, tidak toksik, tidak menimbulkan iritasi dan sensitisasi. Untuk yang ketiga, tidak dicampur dengan berbagai obat. Untuk yang keempat, tidak terbentuk menstabil. Yang kelima, mudah dilepas dari cetakan. Yang keenam, memiliki sifat pembasahan dan emulsifikasi. Untuk yang ketujuh, bilangan airnya tinggi. 8, stabil baik secara fisika maupun kimia. Untuk yang ke-9, tidak mempengaruhi efektivitas obat. Untuk yang ke-10, memberikan bentuk yang sesuai untuk memudahkan pemakaiannya. Untuk yang ke-11, mempengaruhi pelepasan bahan aktif. Pelepasan yang cepat dibutuhkan apabila bahan aktif untuk tujuan secara sistemik, dan pelepasan yang lebih lambat apabila bahan aktif untuk tujuan lokal. Untuk yang terakhir, cara fabrikasi mudah. Untuk bahan tambahannya pada supositoria, yaitu yang pertama, ada antioksidan, harus kompatibel dengan obat. Untuk yang kedua, pengawet, perlu pengawatan jika formulasi untuk usia guna yang lama. Untuk pengemulsi, adanya pengemulsi mempermudah inkorporasi larutan air atau cairan polar. Untuk zat pengerasnya, tropis, diperlukan penambahan bahan untuk meningkatkan suhu lebur. Hal ini dapat diperoleh dengan mengatur komposisi campuran propilen glikol dengan berbagai bobot molekul atau dengan lemak padat. Untuk yang terakhir, peningkatan viskositas. Untuk mencegah sedimentasi bahan obat, perlu ditambahkan peningkatan viskositas pada massa yang melebur. Bahan yang digunakan antara lain magnesium stearat, bentonit, dan silikon dioksidasi koloidat. Untuk metode pembuatan supositoria, yang pertama, mencetak hasil leburan atau cetak tunggal atau fusion. Untuk yang kedua, mengkompresi atau cetak kempa atau cold compression. Untuk yang materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan supositoria. Kelebihannya dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung. Yang kedua, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung. Untuk yang ketiga, obat dapat masuk langsung dalam saluran darah sehingga obat dapat berefek lebih cepat daripada penggunaan obat per oral. Untuk yang terakhir, baik bagi pasien yang mudah muntah dan tidak sadar. Untuk kekurangannya yaitu tidak nyaman apabila dipakai. Untuk yang kedua, absorpsi obat seringkali tak teratur atau sulit diramalkan. Contoh sediaan supositoria yaitu Dulcolax dengan komposisi bisakodil 10 mg. Indikasinya mengatasi sembelit atau konstipasi dan untuk membersihkan usus sebelum dilakukan operasi usus atau pemeriksaan medis tertentu seperti kolonoskopi. Untuk etiket dan pengemasannya yaitu menggunakan etiket biru. Untuk pengemasan supositoria dibungkus dengan alufoil atau bahan plastik satu persatu. Penyimpanan supositoria yaitu dalam wadah tertutup baik dan pada suhu yang berkisaran 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius serta terlindungi dari cahaya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.